Selamat pagi semua siswa kelas 6. Hari ini kita akan belajar matematika dan Ibu akan membagi materinya menjadi dua bagian. Pertama, materi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan positif berikut ini. Ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Bilangan yang akan diisi di sebelah kanan 503. Jadi bilangan tersebut 503 ditambah 1 sama dengan 504. Begitu juga dengan bilangan yang berada di sebelah kanan 505. Bilangan tersebut adalah 505 ditambah 1 sama dengan 506. Bilangan yang berada di sebelah kiri 503, bilangan tersebut adalah 503 dikurangi 1 sama dengan 502. Dengan cara sama, bilangan yang berada di sebelah kiri 502 adalah 501 jika digambarkan seperti berikut. Jadi kalau loncat ke kanan maka ditambah 1. Dan bila loncat ke kiri maka dikurangi 1. Berdasarkan contoh di atas, bilangan di sebelah kanan 507 adalah ditambah 1 hasilnya 508. Perhatikan garis bilangan negatif berikut ini. Nah, ada urutan bilangan negatif yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Bilangan yang akan diisi berada di sebelah kanan negatif 116. Jadi, bilangan tersebut negatif 116 ditambah 1 sama dengan negatif 115. Ini, kalau kamu masih bingung, anggap bilangan negatif artinya kamu berhutang. Kamu belanja di warung nggak bawa uang dan berhutang sebesar 116. Sekarang kamu baru bisa bayar 1. Jadi sisa hutang kamu adalah negatif 115. Bilangan di sebelah kanan negatif 114 adalah negatif 113. Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 113 adalah negatif 112. Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 112 adalah negatif 111. Bilangan yang berada di sebelah kiri negatif 116 adalah bilangan negatif 116 dikurangi 1 yaitu negatif 117. Jadi semakin ke kanan adalah semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Hutangnya semakin gede. Ini adalah garis bilangan yang sudah dilengkapi. Berdasarkan contoh di atas, bilangan di sebelah kiri negatif 117 adalah negatif 118. Sekarang kita akan mencoba membandingkan bilangan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Tanda ini bisa Ibu istilahkan dengan tanda mulut buaya. Mulut buaya yang sedang terbuka lebar. Nah, mulut buaya selalu memakan yang lebih besar nilainya. Dan kalau dengan bantuan garis bilangan, maka akan tampak seperti ini. Posisi dari negatif 10 dan negatif 6. Ingat bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti negatif 10 kurang dari negatif 6. Jadi mulut buaya hanya memakan yang lebih besar. Jadi yang dimakan adalah negatif 6. Kalau posisinya dibalik maka negatif 6 lebih dari negatif 10. Jadi yang dimakan adalah tetap sama, negatif 6. Mulut buayanya terbuka ke arah negatif 6.
Sekarang mengurutkan bilangan. Urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan bulat semakin kecil. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 5. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, inilah hasilnya. Jadi, dari garis bilangan ini kamu bisa melihat bahwa semakin ke kanan semakin besar. Kalau posisinya di sebelah kiri maka semakin kecil. Yang di paling kanan adalah bilangan 5. Maka 5 lah yang paling besar. Baru 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Bilangan yang paling kecil adalah negatif 12. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Negatif 12 dibandingkan dengan 0. Mulut buaya selalu memakan yang lebih besar, maka mulutnya terbuka ke arah 0. Dibaca negatif 12 kurang dari 0. Yang B itu negatif 5 dibandingkan dengan negatif 11. Yang lebih besar nilainya adalah negatif 5. Jadi mulut buaya terbuka ke arah 5. Sehingga dibaca negatif 5 lebih dari negatif 11. Sedangkan yang C itu nilainya sama. Jadi 34 sama dengan 34. Yang D negatif 7 dibandingkan dengan 7, maka yang lebih besar adalah 7. Jadi mulut buaya terbuka ke arah 7. Negatif 7 kurang dari 7. Ini adalah tugas pertama kalian. Jadi, soalnya tinggal kalian yang pertama mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ingat bahwa semakin besar bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Yang itu yang perlu kalian ingat. Yang nomor 2 itu mengurutkan dari yang paling besar ke terkecil. Sedangkan soal nomor 3 itu memberikan tanda kurang dari atau lebih dari. Silakan kerjakan di buku tugas matematika. Nah, ini adalah bagian kedua dari materi pembelajaran hari ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tahukah kalian lawan dari suatu bilangan? Lawan dari A adalah negatif A. Lawan dari negatif A adalah A. Contohnya, lawan dari negatif 7 adalah positif 7 atau ditulis 7 saja. Lawan dari negatif 8 adalah positif 8. Perhatikan gambar kapal selam berikut ini. Nah, sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian, posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis positif 8 meter. Posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Jadi, posisi akhir kapal selam adalah negatif 12 meter. Sekarang kita akan membaca aturan dari penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Ketiga, tanda positif berarti maju. 4, tanda negatif berarti mundur.
Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula, Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, seperti ini. Posisi pertama adalah di titik 0. Lalu dia melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Dan melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Maka kalimat matematikanya adalah 4 tambah 5 sama dengan 9. Lanjut pada contoh berikutnya, 9 tambah negatif 6. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Jadi seperti ini, menghadap ke kanan dia. Lalu maju 9 langkah sampai di titik 9. Penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Jadi dia tetap menghadap ke arah kanan. Bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Sehingga sampai di titik 3. Jadi kalimat matematikanya adalah 9 tambah negatif 6 adalah 3. Jika kamu ingin memikirkannya lebih mudah, kamu lihat ada tanda tambah dan ada tanda negatif. Itu kalau bertemu maka menjadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Jadi kalau ada tanda yang bertemu seperti ini, maka kamu ubah saja menjadi 9 kurang 6. Jadi pengurangan jadinya ya. Hasilnya 3. Contoh selanjutnya, negatif 8 tambah 4. Negatif 8 artinya dia mundur 8 langkah dari titik 0. Lalu karena penjumlahan berarti arahnya tetap masih menghadap ke kanan. Dia dijumlahkan dengan positif 4, berarti positif artinya maju 4 langkah. Maka sampai di titik negatif 4. Negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Ini sama halnya jika kamu memikirkan bahwa kamu berhutang 8. Lalu kamu bayar 4. Maka sisa hutang kamu adalah masih 4. Karena posisinya hutang maka negatif 4. Punya hutang 8. Tambah itu artinya bayar 4. Maka sisa hutangnya masih 4, negatif 4. Kita lanjutkan. Negatif 7 ditambah negatif 3. Bilangan negatif 7 artinya mundur 7 langkah. Tambah artinya arahnya tetap, atau penjumlahan artinya tetap. Dijumlahkan dengan negatif 3. Negatif 3 artinya mundur ke belakang. Artinya kalimat matematikanya adalah negatif 7 tambah negatif 3 adalah negatif 10. Sama halnya dengan kamu berhutang 7, lalu berhutang lagi 3. Jadi hutang kamu tambah banyak. Menjadi 10. Hutangnya menjadi 10. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah 9 dikurangi 6. 9 positif 9 artinya maju 9 langkah. Lalu pengurangan artinya berbalik arah. Sekarang kamu menghadap ke kiri. Positif 6 artinya maju 6 langkah. Jadi kamu maju 6 langkah
dari 9 sampai di titik 3. Maka kalimat matematikanya adalah 9 dikurangi 6 adalah 3, sama dengan 3. Contoh selanjutnya, 4 dikurangi negatif 5. 4 positif 4, maka maju 4 langkah. Pengurangan artinya berbalik arah. Dikurangi negatif 5 artinya mundur ke belakang sebanyak 5 kali. Maka hasilnya sampai di titik 9. 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Untuk cara simpelnya atau cara mudahnya, kamu lihat tanda di tengah-tengah. Itu adalah tanda yang serupa. Kurang bertemu dengan negatif. Maka hasilnya adalah tambah atau jumlah. 4 tambah 5 adalah 9. Jadi kalau ketemu tanda yang sama, maka menjadi positif ya. 4 tambah 5, 9. Itu kalau tandanya sama. Kalau tandanya beda, maka menjadi negatif. Menjadi kurang. Contoh selanjutnya, negatif 7 dikurangi 3. Negatif 7 artinya mundur 7 langkah. Karena pengurangan maka berbalik. Lalu positif 3 artinya maju 3 langkah ke depan. Negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Sama halnya kamu berpikir, kamu punya hutang 7. Terus lagi berhutang 3. Maka hutang kamu tambah besar, yaitu 10. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Negatif 8 artinya mundur 8 langkah. Pengurangan artinya berbalik arah. Lalu negatif 4 artinya mundur ke belakang sampai pada posisi negatif 4. Jadi negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Coba perhatikan posisi tanda kurang dengan negatif 4 dan tanda negatifnya. Itu kan tanda yang hampir serupa bertemu, maka menjadi positif. Ini sama halnya dengan negatif 8 ditambah 4. Punya hutang 8 baru dibayar 4, hasilnya adalah masih sisa hutangnya negatif 4. Coba kalian perhatikan garis bilangan berikut ini. Sekarang kebalikannya. Kalian dikasih soal garis bilangan. Sekarang buat kalimat matematikanya. Untuk bagian yang A, pertama kamu mundur 5 langkah. Jadi kan negatif 5. Lalu arahnya tetap. Berarti mundur lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur lagi 6 langkah. Karena posisinya tetap, maka penjumlahan negatif 5 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 11. Seperti ini. Yang B, pertama dari 0 ke 7 berarti maju 7 langkah. Maju 7 langkah berarti kan positif 7. Lalu kamu berbalik arah ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebanyak 9 langkah kamu maju ke depan. Karena berbalik arah berarti pengurangan. 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 2. Lihat posisi akhirnya adalah negatif 2. Kalau yang tadi posisi akhirnya adalah negatif 11. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Yang pertama, kamu buat garis bilangannya. Yang kedua, kamu tentukan hasilnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan mencoba membuatnya di buku tugas matematika. Selamat mengerjakan.